gengs, kembali lagi bersama gua di Seliramu Review. By the ways, apa kabar kalian para pecinta film adventure sekaligus film survive? Semoga baik-baik aja ya. Karena di kesempatan kali ini Seliramu akan mereview sebuah film di mana seorang pria yang bernama Raju terjebak di lautan selama 227 hari bersama seekor harimau. Apakah mereka bisa bertahan selama itu? Kisah ini benar-benar menguras air mata pada endingnya, so kalian persiapkan saja tisu untuk mengelap air mata kalian. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah kebun binatang yang pemiliknya tidak lain adalah ayah dari pria yang bernama Raju yang sedang didatangi oleh seorang jurnalis dari Inggris yang akan menulis buku tentang kisah yang dia alami oleh Raju ketika dia terdampar di lautan selama 220 hari. Cerita dimulai tatkala Raju masih kecil di mana pamannya adalah pelatih renang dan dia dilatih untuk bisa berenang dengan baik. Lalu sang jurnalis bertanya tentang kisah selanjutnya dan inilah cerita yang sesungguhnya. Kala itu di saat Raju masih kecil, ayahnya adalah seorang pengusaha pintar yang mendirikan hotel dan punya ide untuk membuka kebun binatang, dan juga ibunya adalah seorang ahli tanaman di beberapa kebun. Kemudian Raju kecil mendatangi kebun binatang milik ayahnya bersama kakaknya yang bernama Raffi. Dia pun mengambil sebuah daging dan memanggil harimau mereka yang diberi nama Richard Parker. Lantas harimau benggala itu pun datang dan hendak menghampiri Raju, namun tiba-tiba ayahnya langsung menariknya dan mengomel karena Raju sudah membuat masalah dengan mendekati harimau yang berbahaya. Lantas ayahnya pun mengatakan jika harimau itu bukanlah temannya. Kemudian dia menyuruh petugas kebun binatang untuk mengambilkan domba dan memberikan umpan kepada harimau itu agar Raju bisa melihat betapa buasnya harimau itu. Dengan gercep harimau itu pun langsung menyerang domba itu kemudian membawanya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian di mana Raju sudah beranjak dewasa dan dia sudah memiliki kekasih yang bernama Andini, lantas Raju pun membawa Andini ke rumahnya untuk memperlihatkan binatang yang paling keren, yaitu seorang harimau benggala. Selang beberapa lama saat Raju kembali ke rumah, ayahnya memberitahu jika mereka harus pergi meninggalkan India dan akan menjual semua hewan peliharaannya di Amerika Utara. Mereka akan membawanya dengan menggunakan kapal kargo agar bisa dijual untuk bertahan hidup. Mendengar kenyataan itu, Raju pun berpamitan kepada kekasihnya dan dia berjanji suatu saat akan kembali kepada Andini. Scene berganti di mana para hewan peliharaannya dibawa menggunakan kapal kargo. Kembali kepada cerita di mana Raju yang sekarang sedang menceritakan kisahnya kepada jurnalis, dan cerita pun kembali berlanjut saat malam pertama di mana badai menghadang kapal mereka. Badai pun menyerang kapal tanpa ampun hingga membuat Raju terbangun dan dia mengajak kakaknya untuk melihat badai di luar kapal. Karena kakaknya mengantuk, lantas dia pun melihat badai sendirian. Lalu tiba-tiba betapa girangnya Raju saat dia keluar dan menyaksikan badai yang begitu besar menerjang kapal mereka. Karena besarnya badai, kapal pun tidak bisa dikendalikan dan alarm emergensi pun berbunyi hingga membuat Raju kembali ke dalam kamar untuk menyelamatkan keluarganya. Namun sayang, kamar mereka sudah dipenuhi air hingga Raju harus kembali keluar kapal untuk menyelamatkan diri. Terlihat para awak kapal sudah menyiapkan skoci, lantas Raju pun ditarik masuk ke dalam skoci hingga dia pun harus meninggalkan keluarganya. Namun tiba-tiba seekor zebra lompat ke skoci itu hingga membuat skoci jatuh ke lautan.
Badai menyerang kapal tanpa ampun dan menenggelamkannya, namun Raju berhasil selamat dan dia menangis karena melihat keluarganya terbawa bersama kapal itu ke dasar lautan. Scene berganti keesokan harinya, Raju pun tersadar dan dia sudah terombang-ambing dengan skoci bersama seekor zebra. Namun tiba-tiba seekor hyena yang buas muncul dari bawah skoci dan hendak menyerang Raju. Bukan hanya itu saja, seekor orang hutan pun mengambang bersama beberapa pisang, lantas Raju pun menolongnya dan menariknya ke skoci. Kemudian hyena pun kembali membabi buta dan hendak menyerang semua yang ada di skoci itu. Dan malam pun poe, hyena itu kembali membabi buta dan menyerang zebra mereka. Hari berganti di mana zebra pun sudah moked, kini tersisa orang hutan dan juga Raju berhasil merakit sebuah perahu kecil untuk dirinya. Namun lagi-lagi hyena itu membuat ulah dan menyerang orang hutan itu hingga moked. Lalu saat Raju akan menyerang hyena, tiba-tiba seekor harimau muncul dari bawah skoci dan menumbangkan hyena itu. Dengan gercep, Raju langsung melompat ke bawah untuk menghindari serangan harimau itu. Hari terus berganti, Raju mencoba melihat keadaan skoci, namun harimau terus waspada dan membuat Raju ketakutan. Dia pun mencoba pelan-pelan naik ke skoci, namun kembali harimau itu hendak menyerangnya dan terpaksa Raju harus turun dari skoci itu. Hari berganti di mana Raju menampung air hujan, dia pun meminumnya dan memberikan kepada Richard Parker si harimau. Setelah itu segerombolan ikan terlihat dari permukaan laut, itu membuat sang harimau tertarik dan akhirnya melompat ke air. Setelah harimau itu sudah mendapatkan ikan, dia mendekati Raju dan Raju pun merasa ketakutan, lalu dia naik ke skoci dan juga menaikkan perahu kecil miliknya. Si harimau tidak dapat naik ke atas skoci, lantas Raju pun hendak menggaploknya dengan kapal. Namun ketika melihat wajah si harimau, dia pun tak tega untuk melakukan itu. Si harimau pun terus terombang-ambing di permukaan laut itu membuat Raju tak sampai hati, lalu dia pun menurunkan kayu agar harimau itu dapat memanjat ke atas skoci. Hari-hari terus berganti, seperti biasa mereka masih terombang-ambing di atas lautan. Kemudian beberapa ikan besar mendekati perahu kecil Raju dan Raju pun menangkapnya untuk stok makanan. Malam tiba di mana bulan purnama memancarkan cahayanya yang begitu indah hingga terpantul ke permukaan air itu, membuat air terlihat begitu indah dan muncullah seekor paus besar menari-nari di atasnya. Hari terus berganti, kini Raju mencoba naik ke skoci dan berdamai dengan harimau itu, namun tiba-tiba sekelompok ikan berterbangan menyambar mereka. Tanpa susah payah, stok makanan pun sudah tersedia banyak di skoci mereka. Lalu si harimau mencoba menghalau Raju dan mereka pun berusaha untuk tidak saling menyerang. Keesokan harinya, pelan-pelan Raju mencoba menenangkan si harimau dan mengajarinya untuk patuh dengannya. Lalu Raju pun menyuruh harimau itu untuk masuk ke bawah skoci. Hari terus berganti, masih seperti biasa mereka masih terombang-ambing di lautan, namun tiba-tiba sekelompok lumba-lumba bermunculan dan membuat atraksi yang sangat indah.
Scene berganti tepat beberapa bulan Raju dan si harimau masih terjebak di lautan. Si harimau pun tampak sudah jinak dengan Raju, namun terlihat awan tebal itu menandakan jika badai akan segera datang. Dengan gercep Raju langsung membenahi perahu kecilnya dan naik ke dalam skoci. Badai pun datang begitu dahsyat dan memporak-porandakan kapal mereka. Raju pun meminta si harimau untuk keluar dari bawah skoci agar bisa menyaksikan badai yang begitu dahsyat. Dengan paksa Raju membuka penutup skoci itu hingga membuat harimau itu keluar, namun sayang badai menyerang mereka begitu dahsyat. Hingga Raju pun mengatakan bahwa dia menyerah dan berserah kepada yang di atas bagaimanakah nasib mereka selanjutnya. Hari berganti di mana badai sudah menghilang dan suasana laut pun begitu tenang. Terlihat Raju yang begitu kesakitan dan juga harimau yang begitu lemah. Lantas Raju pun memberikan minum kepada sang harimau untuk bisa bertahan hidup, dan Raju pun menyadari jika mereka berdua sudah sekarat. Raju pun menangis dan mengatakan kepada ayah, ibu, dan juga kakaknya bahwa sebentar lagi dia akan segera menyusul mereka dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberinya hidup. Dan dia sudah siap jika memang hari itu Tuhan akan menjemputnya. Singkat cerita, di mana Raju tersadar dari ketidakberdayaannya, saat dia terbangun dia sudah terdampar di sebuah pulau kecil dan dia pun mengikat perahunya lalu memakan tumbuhan yang berada di pulau itu. Kemudian dia memasuki hutan itu dan melihat banyak sekali kawanan hewan yang menyerupai kanguru dan juga air danau yang jernih. Lantas dia pun terjun dan meminum air segar dari danau itu. Setelah itu Raju melihat sang harimau sedang bermain-main dengan para hewan itu hingga membuatnya begitu bahagia. Malam menjelang di mana Raju mempersiapkan tempat untuknya beristirahat di atas pohon, lantas hewan-hewan itu menyerbu pohon dan tidur bersamaan dengan Raju. Dari atas pohon terlihat air danau yang begitu cantik dan juga si harimau yang tertidur di atas sekoci. Lalu tiba-tiba Raju menemukan sesuatu yang terbungkus daun dan ternyata itu adalah sebuah gigi manusia. Kembali ke cerita Raju yang sekarang, di mana dia memberitahu jurnalis jika pada siang hari air kolamnya tawar dan pada malam hari air itu terasa asam. Lalu jurnalis pun menanyakan dari mana asal gigi itu. Lalu Raju menjawab mungkin beberapa tahun yang lalu ada orang malang seperti dirinya dan berakhir di tempat itu. Lalu pada hari berikutnya Raju membawa perbekalan dari pulau itu dan hendak meninggalkan pulau. Dia pun memanggil harimau sahabatnya untuk pergi bersamanya. Richard Parker! Sang harimau dengan gercep memenuhi panggilannya dan naik ke sekoci, lalu mereka pun berlayar untuk menemukan peradaban manusia. Indifferent to my suffering, he was watching. Singkat cerita, setelah jauh mereka berlayar, akhirnya Raju menemukan satu pulau yang berpenghuni. Dia pun menarik sekocinya hingga membuat tenaganya habis dan akhirnya dia jatuh tersungkur. Terlihat sang harimau meregangkan kakinya dan berjalan sepanjang pantai. Dia pun hendak memasuki hutan dan Raju berharap harimau itu akan melihatnya dan mengucapkan selamat tinggal. Namun sang harimau hanya diam membisu dan masuk ke dalam hutan tanpa berpamitan dengannya. Raju pun menangis saat menceritakan kejadian itu. Kembali ke cerita di mana Raju pingsan dan selang beberapa lama penduduk lokal menemukannya. Kemudian Raju menangis sejadi-jadinya, bukan karena dia selamat, tapi dia menangis karena harimau sahabatnya meninggalkannya begitu saja. Itu semua membuatnya patah hati karena sang harimau tak pernah menganggapnya sebagai teman. Raju pun menangis dan terharu saat menceritakan kisah itu kepada jurnalis karena dia sudah kehilangan segalanya, ayah, ibu, dan juga kakaknya, tapi yang paling menyakitkan adalah karena mereka tidak berpamitan kepadanya. Dia pun memaklumi jika Richard Parker hanyalah seorang harimau dan dia pun akan selalu merindukan sahabatnya itu. Dan harus kalian tahu bahwa Raju adalah satu-satunya orang yang selamat dari insiden kapal itu.
Kembali ke cerita di mana dua orang wartawan menanyakan bagaimana Raju bisa selamat, namun Raju tak menceritakan kisah yang sebenarnya kepada mereka. Kembali ke masa sekarang, Raju pun mengatakan kepada sang jurnalis kalau dia sudah mempunyai keluarga di sini, lalu Raju pun hendak memperkenalkan kepada jurnalis itu. Lalu istri dan kedua anaknya pun datang dan film pun berakhir. Bagaimana ending yang sangat mengharukan, bukan? Di mana Raju menangis sejadi-jadinya karena harimau sahabatnya meninggalkannya begitu saja. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subscribe aja. Biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye-bye.